البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah, qauluhu summal qadr ila akhirih, summa harfu ataf. Qauluhu janib ay jihah wa nahiyah, yaitu arah atau sisi. Yaitu apa? Kadar dosa yang diingkari, kalaupun memang dosa terhadap mereka, dia itu sedikit sekali dibandingkan dengan sisi kebaikan para sahabat. Baik, qauluhu nazrun ay qalilun tafih, sedikit dan remeh sekali. Ya, dibanding dengan jasa besar para sahabat, apalah kadar kesalahan mereka itu. Sementara kaum muslimin dengan jasa para sahabat, kekuasaannya berjaya sampai kemana-mana, sampai mendapatkan jizyah dari orang Cina. Sekarang mana ada orang Cina kasih kita jizyah? Kita yang rendah dihinakan. Sampai bahkan yang ke wilayah barat adalah sampai ke Jabal Tariq sana, sampai ke wilayah apa itu Andalus, wilayah Cordoba, Spanyol dan lain-lain. Juga sampai ke belahan yang sangat besar dari wilayah Afrika, juga sampai ke India. Sekarang mana ada India yang kasih kita jizyah? Bahkan sekarang apa itu benua India, istilahnya Shibhul Qarah, mirip benua karena luas sekali. Justru apa, sekarang sedang bergolak, kaum muslimin sedang dihinakan habis-habisan, yaitu di wilayah Pakistan. Ini penghinaan yang sangat menyedihkan. Padahal Pakistan ibu kotanya apa sih? Islamabad. Tapi ternyata kaum muslimin hina sekali di sana. Maka apa, harusnya kita bersyukur kepada para sahabat atas jasa besar, sehingga banyak jizyah dan juga banyak ghanimah dari mana-mana. Kaum muslimin betul-betul mendapatkan ketentraman dan juga mendapatkan kejayaan hidup dan rezeki yang banyak dengan jasa para sahabat dari wilayah yang luar biasa besar itu. Dalam keadaan apa? Mereka di atas akidah yang lurus. Tapi manakala sekarang kaum muslimin sibuk dengan memikirkan kesalahan sahabat, kesalahan Utsman barangkali, atau kesalahan Amr bin Al-As, atau kesalahan yang mereka anggap salah, mungkin Abu Bakrah atau apa, kesalahan sedikit yang kemudian menyebabkan kaum muslimin tidak mau ikut akidah para sahabat tadi. Maka apa, kekuasaan kaum muslimin pecah-pecah dan sangat kecil. Itu pun dalam keadaan diinjak-injak lagi di wilayah yang tersisa. Muslimin harus sadar bahwasanya mereka ini yang kesalahannya terlalu besar. Lupa dengan apa? Kesalahan diri sendiri, tapi menuding kesalahan para sahabat, yang kemudian apa? Akibatnya sangat fatal, sehingga mereka yang hina sendiri. Allah Ta'ala cemburu ketika para walinya itu dihinakan. Sekarang kaum muslimin mendapatkan peringatan keras kalau mereka sadar itu. Sekarang mereka teriak-teriak, oh banyak yang meninggal dari kami begini, orang Buddha begini. Kalau kita tanya siapa dari kalian yang ikut akidah para sahabat, nggak sampai 1/100. Nggak ada yang setia kepada akidah para sahabat, kecuali nggak sampai 1/100 yang di Pakistan itu. Ada satu ikhwah yang dia mengajar, alhamdulillah baik. Cuma yang ikut majelis beliau sedikit sekali dibanding dengan jumlah muslimin yang sebanyak itu di Pakistan. Akibatnya sekarang betul-betul dihinakan oleh orang-orang musyrikun. Allahul musta'an. Kalau tidak tahu jalan kembali, memang akan sulit untuk selamat. Baik. Ini sedikit tambahan terkait dengan bahwasanya kesalahan sahabat adalah qalilun tafih. Dibanding dengan kebaikan mereka, betul-betul kesalahan mereka itu sedikit dan sangat remeh. Baik. Qauluhu maghmur ay mughatta, yaitu tertutup. Ghamarahu idza ghattah, yaitu meliputi dia, menutupi dia. Wa alah, sama, yaitu apa? Meliputi. Innama atau bihi minal hasanat wa ma lahum minal fadaili was sawabiq ghamara ma waqa'a minhum, yaitu apa saja yang telah didatangkan oleh para sahabat berupa kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang mereka miliki, dan terdahulunya mereka dalam masuk Islam dan menolong Islam, itu menutupi kesalahan yang mereka alami, kesalahan yang masih manusiawi itu. Wa ghattah, sama, menutupi dan melingkupi. Wa ja'alahu kala syai', menjadikan kesalahan tadi seperti tidak ada apa-apanya. Ya, kalau kebaikan 1000, kesalahan 10, ini gak ada apa-apanya. Seperti apa? Beras kalau jumlahnya adalah 1000 butir, sementara yang rusak 10, ini nggak ada apa-apanya. Sementara gimana? Para sahabat itu perbandingannya bukan hanya masalah
10 dibanding 1000. Tapi apa? Kita ketahui sendiri, kebaikan mereka melebihi apa? Gunung Uhud emas. Kalau kita mampu sedekah sebesar gunung Uhud emas, kita nggak akan mampu itu. Baik. Wa illa fa ghalibu ma yunqalu anhum minal masawi. Kalau tidak demikian, sesungguhnya ghalib, yaitu yang mayoritas dari apa yang dinukilkan dari mereka berupa kejelekan-kejelekan, imma kadzibun mahad, maka sebagiannya adalah kedustaan belaka, wa imma muharraf, dan sebagiannya adalah kisah yang diselewengkan, dipesongkan sehingga tampak sangat buruk, padahal tidak buruk sama sekali. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Li'anna ghaliba ma dzukira anhum zakarahul mu'arrikhun, karena kebanyakan apa yang disebutkan dari mereka ini disebutkan oleh para ahli sejarah, alladzi yaksurul kadzibu fima yarwunah, yang mana kedustaan itu banyak di dalam riwayat-riwayat mereka. Ya, banyak dari jalur Al-Waqidi, demikian pula dari jalur As-Sa'labi dan yang lain-lain, yang sebagiannya adalah pendusta, sebagiannya adalah tidak taharis sihah, tidak meneliti kesahihan, asal ambil. Baik. Wa qalla an yaslama naqluhum minaz ziyadati wan nuqsan. Jarang sekali penukilan mereka itu selamat dari tambahan dan penambahan dan pengurangan. Wa aidan idza tsabata suduruhu anhum, dan juga kalau memang sahih ada yang muncul dari mereka suatu kesalahan, fahuwa shadirun an ijtihadin sa'ir, itu adalah muncul dari ijtihad yang boleh, masih ada sisi ijtihad. Hum ma'juruna fihi ala kilal halain, mereka di situ mendapatkan pahala dalam dua keadaan, salah ataupun benar mereka dapat pahala. Mereka adalah ahli ijtihad yang ikhlas lillahi ta'ala. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah dalam Minhajus Sunnah yang keempat, muka surat 145, wa man alima ma dalla alaihil qur'anu was sunnah, orang yang mengetahui apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, minas sana'i alal qaum radhiyallahu anhum, yaitu sanjungan kepada para sahabat itu radhiyallahu anhum, wastihqaqihimul jannah, dan mereka berhak mendapatkan surga, wa annahum khairu hadhil ummah, dan mereka adalah orang terbaik di umat ini, allati ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia, lam yu'arid hadzal mutayaqqan al ma'lumu bi umurin mustabihatin minha, tidak layak perkara yang telah sampai tingkat yakin dan telah diketahui ini ditentang dengan perkara yang masih samar-samar. Ma la yu'lamu sihhat minha ma la yu'lamu sihhatuh, sebagiannya adalah berita yang tidak diketahui kesahihannya. Wa minha ma yatabayyanu kadzibuh, sebagian berita itu ada yang jelas dustanya. Wa minha ma la yu'lamu kaifa waqa, sebagiannya ada yang tidak diketahui bagaimana dia itu terjadi. Mungkin hadisnya sahih, kisah secara global begini, tapi sebenarnya rinciannya bagaimana sehingga terjadi begini. Wa minha ma la yu'lamu udrul qaum fi, dan di antaranya ada sesuatu yang telah diketahui udur kaum di situ. Para sahabat punya udur di situ. Manya adalah apa? Sesuatu. Wa minha ma yu'lamu taubatuhum min, di antaranya ada yang telah diketahui mereka tobat dari kesalahan tadi. Sudah tobat, nggak boleh diungkit-ungkit lagi. Wa minha ma yu'lamu anna lahum minal hasanati ma yaghmuruh, dan di antaranya ada yang sudah diketahui mereka punya kebaikan-kebaikan yang akan menghapus kesalahan tadi. Faman salaka sabila ahli sunnah istaqama qauluh, barang siapa menempuh jalan ahlu sunnah maka ucapan dia akan lurus. Wa kana min ahlil haqqi wal istiqamati wal i'tidal, dan dia termasuk dari para pengikut kebenaran, orang-orang yang setia di atas istiqamah dan keadilan. Wa illa, kalau dia tidak menempuh jalan ini, hasala fi jahlin wa naqsin wa tanaqud, dia akan mendapatkan kebodohan, mendapatkan kekurangan dan kontradiksi. Kahaliha ula'ir rafidhatil dullal, seperti keadaan orang-orang Rafidhah yang sesat itu. Mereka yang banyak berzina lalu menuduh orang yang selain kita mereka adalah anak-anak zina. Ini gimana kalian cara berpikirnya tuh? Ajaib. Baik. Kita kembali kepada kalam
dalam matanya qala Syekhul Islam rahimahullah, wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa basirah, dan barang siapa memperhatikan sejarah atau biografi kaum tersebut, yaitu para sahabat, dengan ilmu dan bayinat, wa ma mannallahu alaihim bihi minal fadail, dan keutamaan-keutamaan yang Allah karuniakan kepada mereka, alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, maka dia akan tahu secara yakin bahwasanya para sahabat memang makhluk yang terbaik setelah para nabi. Bahkan apa, dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabat Nabi Muhammad SAW adalah terbaik. La kana wa la yakunu mithluhum, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada, yaitu apa? Ya, sama sekali orang yang semisal dengan mereka. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada yang semisal dengan sahabat. Wa innahumus safwah min quruni hadhil ummah, mereka adalah pilihan dari generasi-generasi umat ini. Safwah yang musaffa, yaitu yang telah ditapis, betul-betul pilihan terbaik. Mustafa, yaitu pilihan kesayangan. Allati hiya khairul umam, yang mana umat ini adalah umat yang terbaik. Wa akramuha 'alallah, dan yang paling mulia bagi Allah Ta'ala. Nah, yang terbaik dari yang terbaik adalah para sahabat. Tidak seperti apa yang diklaim oleh orang-orang barat itu, mereka adalah best of the best. Mereka adalah orang yang beast of the beast, bukan best of the best. Orang barat perusak itu. Bagus, yaitu apa itu? Syekh Abdul Muhsin Abbad, walaupun sudah sakit-sakitan, sudah sangat tua macam itu, beliau apa? Beliau masih menulis hari-hari ini kritikan terhadap apa? Perjalanan hidup Saudi setelah apa? Setelah zaman Salman, betul-betul sangat menyedihkan, dan beliau memberikan nasihat yang keras tentang apa? Bahayanya menteri ini, bahayanya menteri itu, agar raja sedar. Dan juga yang mengendalikan ini semua adalah para Ghorbiyun dan Taghribiyun, orang-orang barat dan orang-orang Arab yang mereka suka untuk apa? Mengajak kaum muslimin ke arah barat. Nah, inilah pembuat makar yang besar di bulan-bulan ini. Betul-betul kalimat yang sangat mengharukan dari Syekh Abdul Muhsin Abbad, mengharukan dan menimbulkan apa? Semangat. Memang betul-betul orang barat itu perusak. Kalau pengen terbaik adalah ikut jalan sahabat, bukan ikut jalan orang-orang yang suka maksiat itu. Maksiat dan kufur dan segala kerusakan ada pada mereka. Baik, maka sahabat adalah safwah, betul-betul mereka adalah penapisan yang sangat disayang oleh Allah Ta'ala. Hasil tapisan. Kita baca dari syarahnya, qala rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa man nadhara ay tadabbara wa tafakkara fiha, barang siapa merenungkan dan memikirkan sejarah tentang para sahabat, fi siratil qaum, khattihim, apa ini? Khittatihim. Ya, khittah, yaitu apa? Langkah-langkah. Wa adatihim, kebiasaan mereka. Wa ma kanu alaihi minal ahwalil fadilah, dan keadaan-keadaan utama yang mereka itu ada di atasnya. Wasiratil adilah, dan sejarah yang lurus, adil. Wa jam'uha siar, jamak dari sirah adalah siar. Kalau sair perjalanan, kalau siar ini jamak dari sirah, yaitu sejarah atau biografi. Intinya hampir sama sebenarnya. Wa huwa ma yu'amilu bihin nas min khairin wa syarr, yaitu muamalah manusia berupa kebaikan ataupun kejelekan. Makanya ada sejarah para nabi, ada juga apa? Sejarah para apa itu raja-raja yang jahat barangkali, atau kaisar-kaisar yang jahat dan semacam itu. Semuanya istilahnya sirah. Wa aslus sirah hayatun, yaitu keadaan. Dan ini diambil lafaz asal sirah adalah hay'ah, itu dalam Lisanul Arab yang ketiga, muka surat 389. Kemudian apa? Fi'lus siyar. Contohnya adalah apa? Yaitu fi'il dari siyar, yaitu perjalanan hidup atau sejarah. Wa siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa siyaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hay'atu af'alih, yaitu keadaan dari perbuatan-perbuatan Nabi, haitsu kanat, bagaimana gambarannya waktu itu. Ya, sedang menceritakan sejarah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.